Kita bisa lihat dari sini ya. Saat kita tracking parabola, kita bisa lihat langsung dari sini ya. Dan kita tidak perlu repot-repot tarik kabel listrik walaupun kita di atas genteng. Dan meskipun saat listriknya itu padam, kita masih tetap bisa bekerja, juga praktis, mudah dibawa ke mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Teknisi Parabola TV. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial cara membuat atau cara merakit sat pinter rakitan untuk tracking atau mencari sinyal parabola dengan mudah. Alat yang seperti ini ya. Bentuknya cukup kecil, tanpa menggunakan aliran listrik atau PLN. Dan apa saja yang kita perlukan untuk membuat atau merakit sat pinter seperti ini? Silakan simak terus video ini selengkapnya step by step supaya tidak ada langkah-langkah atau informasi yang terlewatkan. Terima kasih. Oke, sobat Teknisi Parabola TV, saya akan kasih lihat sebentar ya. Ini kabel ini sudah mengarah ke parabola ya. Jadi ini langsung saja kita tancapkan atau colokan atau pasang di sini. Kemudian saya akan nyalakan ya. Oke ya. Ini kita bisa lihat juga bar sinyal. Kita bisa lihat di sini ya. Saat kita tracking, kita akan bisa melihat sinyal dari sini ya. Dan ini saya juga kasih suara, tapi untuk suara ini sebentar saja ya, soalnya ini berkaitan dengan hak cipta ya. Ini untuk suara ya. Ini suara juga ada ya. Oke, seperti ya. Oke, seperti ini ya. Ini juga kelihatan saat kita pencet info. Ini juga kelihatan ada info juga bisa di sini ya. 80%. Di sini juga sama ya. 80% ya. Jadi ini sangat membantu sekali atau sangat memudahkan sekali ya saat kita tracking parabola. Oke. Dan apa saja yang kita perlukan alat-alatnya, kita lanjut videonya ya. Oke, sobat Teknisi Parabola TV, untuk membuat sat pinter rakitan yang seperti ini, tentunya yang kita perlukan yang pertama yaitu adalah receiver ya. Untuk receiver ini saya pilih receiver Skybox karena untuk receiver Skybox ini menggunakan adaptor, dan adaptornya ini menggunakan adaptor 12 volt. Jadi untuk cara merakitnya itu lebih mudah dan bentuknya ini cukup simple, cukup kecil. Jadi saya memilih receiver Skybox A1 New. Untuk harganya receiver Skybox ini sekitar 189 ribuan ya. Itu di harga online ya. Jadi mungkin beda toko, beda harganya, tapi mungkin selisihnya hanya sedikit. Kemudian yang kedua yaitu kita memerlukan LCD monitor seperti ini. Untuk LCD ini saya menggunakan monitor yang berukuran 4,3 in. Dan teman-teman juga bisa menggunakan yang ukurannya itu 5 in. Itu juga bisa sesuai selera teman-teman ya. Dan untuk harganya di online shop harganya sekitar 165 ribuan, dan kalaupun beda mungkin sedikit selisihnya ya. Kemudian yang ketiga, kita memerlukan baterai bekas laptop. Untuk baterai bekas laptop kita memerlukan 3 buah baterai atau 6 buah baterai. Untuk harganya
per biji ini sekitar 15.000 sampai 20.000, tergantung kapasitas atau keadaan baterai. Ini harganya bisa beda-beda, bisa 6 buah, bisa 3 buah, minimal 3. Kemudian selanjutnya kita memerlukan BMS 3S 12 volt untuk pengamanan pengecasan yang seperti ini ya. Ini adalah untuk mencharger atau keamanan saat kita mencharger baterainya ini ya, supaya tidak ada kejadian yang berlebih saat pengecasan ya. Untuk harganya ini sekitar 8.900-an atau sekitar 10.000-an lah, tergantung toko masing-masing ya. Biasanya tiap toko itu beda-beda harganya, tapi selisihnya sedikit. Kemudian untuk nomor 5 kita membutuhkan modul display seperti ini. Ini fungsinya yang seperti ini ya. Kita bisa tahu keadaan baterainya itu masih sekitar berapa persen. Untuk harganya ini sekitar 20.000-an, bisa beda di tiap toko-toko, tapi biasanya walaupun beda cuma sedikit ya. Kemudian untuk nomor 6 kita membutuhkan ampli mini ampli ini ya. Ini kapasitasnya atau kita memerlukan daya yaitu 5 volt. Ini namanya adalah PA-M803 mini 5 volt digital amplifier 2x3 watt kelas D. Untuk harganya ini sekitar 5.000-an dan di online juga banyak. Kemudian untuk mengatur ini dari 12 volt menjadi 5 volt, kita memerlukan yang namanya IC yang seperti ini ya. Ini namanya IC regulator, yaitu L7805C volt. Di sini tertulis L785C. Ini nanti fungsinya untuk menurunkan tegangan 12 volt menjadi 5 volt untuk mensuplai ampli mini ini ya, untuk mensuplai yang ini ya. Kemudian kita juga membutuhkan speaker kecil seperti ini ya. Speaker kecil seperti ini. Kita bisa pasang 1 atau 2, tapi punya saya pasang 1 ya, biar lebih praktis karena di dalamnya ini sudah cukup penuh. Untuk speaker ini harganya sekitar 5.000-an. Harga di online ini kurang lebih harganya sekitar 5.000-an saja ya. Kita bisa pasang 1 atau 2 ya. Ini saya menggunakan yang 2 in ini ya. Kemudian untuk selanjutnya kita memerlukan saklar 3 buah atau 3 biji yang seperti ini ya. Ini saklarnya ini pilih yang kecil-kecil saja ya. Kita memerlukan 3 buah saklar seperti ini, dan untuk harganya itu sekitar per biji itu paling sekitar 600 rupiah. Kita membutuhkan 3. Kemudian untuk peralatan yang lain kita memerlukan solder atau kabel untuk menghubungkan dari bagian-bagian ini ya. Dan tentunya teman-teman di sini juga perlu belajar cara menyolder ya. Ya sebenarnya cukup mudah sih untuk cara menyolder, yang penting teman-teman itu ada keinginan ingin belajar, itu cukup mudah lah sepertinya. Dan tentunya teman-teman perlu atau butuh solder untuk menyambungkan dari kesekian yang kita perlukan ini ya. Dan setelah saya hitung-hitung, di sini saya memerlukan budget atau dana sekitar 450.000 sampai 500.000-an. Tapi di sini saya tidak menghitung berapa habisnya, karena yang terpenting adalah kepuasan kita sendiri saat kita berhasil merakit satu binder rakitan kita sendiri. Itu ada kepuasan tersendiri ya teman-teman. Dan untuk cara pemasangannya kita lanjut ke part 2. Oke, demikianlah informasi yang bisa saya berikan. Dan jika dirasa video ini bermanfaat,
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari saya. Dan buat sobat-sobat yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga video-video dari saya ini bermanfaat buat sobat-sobat semua. Kemudian untuk video cara perakitan saat feeder ini, silahkan ditunggu ya teman-teman. Nanti akan saya buatkan video kelanjutan dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.